Shh, shh, Jin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, ayah bunda, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di malam yang tentunya penuh kebahagiaan ini. Kenapa saya sebut bahagia? Karena kita berbahagia karena diberi kenikmatan untuk bersimpu, bersujud, bermunajat, merengek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat saudara-saudara kita yang lain sedang tertidur lelap, justru kita bangun untuk bersimpuh, berdoa, memohon. Ya. Kita berdialog langsung dengan Allah melalui tilawatil Quran. Ya. Jangan bersedih saudaraku yang masih bisanya baru selembar dua lembar, enggak jadi masalah. Ya, jangan bersedih baru bisanya 1 juz, enggak jadi masalah. Nanti juga lama-lama akan bertambah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, insya Allah, yakin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Para jamaahku semua dari seluruh pelosok Nusantara, Aceh hingga Papua, ya. Kemudian dari mancanegara, puluhan negara yang ikut live streaming setiap jam 3.00 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah nanti jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Ya, syukron, terima kasih ya para jamaah sekalian, masya Allah. Ini hari ini saya kembali mengaktifkan akun TikTok kita yang tadinya YHI Tours.
saya rubah menjadi Malomo Solusi Aset. Ya, kenapa? Karena saya lihat perkembangan di EHI terus juga kalau kita lagi live streaming kurang ya. Sehingga saya ganti dengan nama usahanya adalah Malomo Solusi Aset. Jadi khusus untuk akun yang satu ini itu khusus untuk iklan penjualan aset ya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang nanti menitipkan asetnya akan dijual, maka di akun Malomo Solusi Aset akan ditampilkan, bukan di Aris Alwi, bukan. Kalau di Aris Alwi itu netral, di situ tidak ada bisnis. Kalau di Malomo Solusi Aset itu khusus bisnis, ya, begitu ya. Terima kasih Bu Sunarsi, Bu Dela, Bu Ratna yang sudah masuk di Malomo Solusi Aset ya, dan seluruh jamaah-jamaah yang bergabung di akun Malomo Solusi Aset. Itu akun kita juga followernya juga lumayan banyak, sudah 30 ribuan. Cuma memang belum nyampe ratusan ya, masih 30 ribuan. Ya, belum bisa menyamai akun utama kita. Kalau akun utama kita itu sudah hampir 300-an ya, 300 ribuan ya, 270-an lah. Insya Allah bulan depan udah bisa nyampe 300-an. Karena kalau TikTok itu cepat banget. Sementara Facebook kita masih jalan di tempat. Karena ya itulah, masing-masing ada plus minusnya. Ya, masing-masing ada plus minusnya. Ada yang plusnya bebas, tapi ada juga minusnya, kita kaku. Kalau di TikTok kaku kita. Ya. Kalau di Facebook itu bebas. Ya, cuma yaitu perkembangannya lambat gitu ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah bergabung di Malomo Solusi Aset. Sengaja saya buat nama Malomo Solusi Aset karena memang akun ini khusus untuk mengiklankan aset-aset yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Ya, jadi jangan heran kalau nanti kalau yang muncul adalah video-video aset gitu ya, jangan heran ya. Nah, berbeda dengan di akun utama kita. Kalau di akun utama kita itu lebih ke dakwah ya. Mohon doanya semuanya ya. Pak De Suyatno udah masuk ya di Malomo Solusi Aset ya. Apa sih Malomo itu, Ustaz? Oh, Malomo itu anak saya. Malomo itu anak saya. Satu kata dari bahasa ibu, bahasa Bugis yang artinya mudah. Malomo itu mudah, gampang, ya, lancar. Nah, itu Malomo itu. Makanya nama itu saya jadikan sebagai brand usaha saya, sebagai brand lembaga saya, Pondok Sehat Malomo, ya, Malomo Aset Solusi Aset. Dulu saya pernah punya restoran namanya Malomo Food. Pernah punya restoran namanya Gubuk Malomo Food. Gitu. Ya Bu Sri ya. Jadi nanti seluruh aset-aset yang masuk ke kita itu akan kita iklankan di Malomo Solusi Aset ya. Baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada aja yang perhatiin, ya Allah. Loh, kok warna pink? Sebenarnya saya suka warna pink, Bunda. Ya. Tapi maaf, jangan disalahartikan, warna pink itu lebih adem ya. Ya. Jadi bukan berarti, jangan kaitkan saya dengan yang lagi viral saat ini ya. Ya.
Kalau warna pink itu kan identik dengan aduh melehoi. Kalau saya enggak, tetap saya begini ya. Cuma saya suka aja. Ini wasilahnya di saat 12 tahun saya pengen punya anak perempuan, sehingga saat itu warna rumah aja saya rubah semua warna pink. Ya, dari ujung rambut sampai bawah itu pink semua. Ya. Jadi sampai sekarang saya masih suka pink, warna pink. Ya. Tapi bukan berarti jangan kaitkan saya dengan yang sedang heboh saat ini, ya. Baik, kita tinggalkan dulu itu. Kita beranjak ke tema kita hari ini, ya. Ada pertanyaan, ya. Sebentar. 12 tahun, Bu, saya. 12 tahun saya pengen punya anak perempuan. Dan alhamdulillah Allah redho, keluarlah si cantik itu. Itu hasil munajat 12 tahun itu. Baru dapat itu, si cantik itu. Ya, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan ini udah sering muncul di permukaan. Tadinya saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan senyum. Ya, cuma karena ada yang lebih penting yang saya harus bahas, maka saya alihkan ke karomah Al-Quran. Ya, karena memang kan pada dasarnya judul utama kita adalah tilawatil Quran, kan begitu ya. Nah, hanya saja karena ini saya lihat pertanyaan ini lebih banyak akhir-akhir ini karena saya melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang terpuruk. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini faktor isu global saat ini atau memang negara kita sedang tidak baik-baik? Tapi kan kalau kita lihat pemerintah kan enjoy-enjoy aja, masih bisa joget-joget, ya. Ya. Nah, cuma kalau kita lihat di bawah ternyata banyak yang teriak. Dari sisi hutang yang belum bergerak sama sekali, kemudian ekonomi yang masih carut marut, ya, harga BBM ya yang tadinya harganya sekian tiba-tiba berubah 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat ya, ada penambahan sekitar satu item itu ada penambahan sekitar 10.000 bahkan 11.000. Nah, pertanyaannya, apakah negara kita saat ini sedang baik-baik saja? Mungkin jawabannya benar kata Bu Dela. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik, hanya sedang ditutup-tutupi. Nah, oleh karenanya, saya tidak masuk ke ranah itu, karena ini bukan ruangan untuk bicara politik. Ruangan ini adalah munajat gedor pintu langit. Saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudaraku semua, ayo, mari kita terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mari kita terus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh tujuannya. Ya, itu tujuan utama kita. Kenapa? Ya mohon maaf sekali. Fase terpuruk sudah kita lewati. Dari tahun 2020 hingga 2022 itu adalah fase terpuruk. Sedang pengurangan manusia di dunia ini. Ya, itu pandemi itu luar biasa. Itu adalah fase terpuruk. Sampai detik ini masih dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita. Usaha bangkrut, ya, hidup belum bisa normal kembali, sehingga hutang juga kita terikat. Ya. Bahkan mohon maaf tidak sedikit yang kalau bahasa saya dulu tuh Allah tuh sedang mengurangi hamba-hambanya. Ya.
Bayangin setiap hari kita hanya menerima informasi sekian ratus yang wafat, sekian puluh yang wafat. Itu setiap hari. Dan selama hampir 2 tahun. Kebayang nggak kira-kira tuh? Dan fase itu telah kita lewati. Saat itu saya belum mengenal namanya live streaming. Saya belum mengenal namanya Munajat Gedor Pintu Langit. Karena kita sibuk berbagi kebahagiaan waktu itu. Saat itu saya masih kerja di Dompet Duafa. Kerjaan saya hanya bagi beras, bagi duit, bagi beras, bagi duit ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, saat ini karena saya sudah tidak di sana, saya mengajak kepada kita semua, mari kita singsingkan lengan baju. Mari kita berpegangan tangan erat untuk sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Ayo saudaraku, yang saat ini sedang diuji. Boleh jadi ada yang saat ini sedang diuji hutang dengan wasilah adanya COVID kemarin, yang sekitar 3-4 tahun yang lalu, sampai detik ini belum lunas hutangnya. Kan begitu. Usaha bangkrut. Jangankan usaha kecil, ya. Usaha menengah ke atas saja. Hotel, perhotelan, rumah sakit, itu banyak yang kolab. Apalagi kalau usaha kecil. Ya. Banyak sekali. Sampai detik ini. Dan bahkan ratusan orang datang ke Pondok Sehat Molomo untuk minta solusi, diskusi. Bagaimana solusinya Ustaz? Usaha saya sedang kolab. Ini apa? Ini bermula dari COVID. Ya. Iya kan Bunda ya? Kemudian saya berkunjung ke Jogja, saya berkunjung ke timur sana. Saya berkunjung ke Cina, saya berkunjung ke Hong Kong, saya berkunjung ke Timur Leste, ke Singapura. Ya. Nyaris semua terdampak. Ya, semua terdampak. Ya, padahal coba perhatikan apa sih logikanya ya? Orang kaya raya semua di situ, tapi terdampak. Bahkan tidak sedikit gedung-gedung yang kosong. Kenapa? Karena tidak bisa kembali bangkit lagi. Ya. Termasuk di, ya mohon maaf ya, di Jogja itu banyak sekali hotel yang harus difasilitasi untuk penjualannya. Ya. Termasuk di Semarang, ya, di Batam, itu ada beberapa provinsi waktu itu saya keliling, hampir rata-rata collab. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati fase itu. Tetapi aromanya tidak hilang sampai detik ini. Sekalipun fasenya sudah kita lewati dengan baik, dengan alhamdulillah gitu ya. Segala puji bagi Allah. Tapi sampai detik ini masih terasa aromanya. Ya. Apa maksudnya? Masih menyisakan bekas-bekas kehancuran. Ya. Masih banyak hutang di bank. Ekonomi belum stabil. Ya, termasuk saudara-saudara kita, ya. Ekonomi belum stabil. Nah, sehingga kami hadir di Pondok Sehat Molomo mengajak kepada kita semua, di saat sudah seperti ini, tak perlu lagi kita mengingat yang sudah. Tak perlu. Kita tutup buku, kita buka buku yang baru. Boleh jadi dengan buku yang lama kita masih jauh dari Tuhan. Boleh jadi buku yang lama kita masih jauh dari Al-Quran. Ya. Dengan wasilah adanya buku lama itu, maka kita buka buku baru. Sekarang lembaran baru,
dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, kita dekatkan diri ke Allah sekarang ini. Ya, saya kalau ngingat sampai detik ini kayak stres saya kalau ngingat kejadian itu di depan mata. Ya, berapa ratus orang yang gugur. Ya, dan itu bukan bulanan, tahunan, dan setiap hari lagi. Ya, Allahu Akbar. Sampai-sampai kita ada yang tidak dimandikan, langsung dikuburkan tanpa dikafanin. Coba. Nah, itu adalah teguran dari Allah. Oh, boleh jadi kita masih jauh dari Tuhan. Nah, oleh karenanya saudaraku saat ini tutup ingatan, tutup walaupun susah. Apalagi yang terjun di lapangan kayak saya sendiri kan orang lapangan saya. Ya. Ke beberapa provinsi saya datang itu la ilaha illallah. Kalau ingat di sini tuh perih. Mau pesen saya ngogi kue. Baik ke sini, masih ada boba mita. Ya. Tapi kita mau apa? Karena kita nggak punya kekuatan. Ya kita hanya berdoa. Nah, hikmahnya adalah dengan wasilah itu, mari kita semakin dekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Iya kan? Lah saya kan udah sholat Ustaz. Betul, nggak salah. Saya kan sudah, ya maaf ya, saya sudah ini, saya sudah itu. Betul, nggak salah. Ya. Nggak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah kita istiqomah apa enggak. Kan begitu. Sampai-sampai ini udah sering saya sampaikan. Tidak sedikit yang bertanya ke saya langsung. Apakah itu melalui admin saya, Pak Dede sama Mbak Marsha, atau Mbak Emma langsung. Pak Ustadz, saya minta amalan yang paling top chair. Ya, karena benar-benar saya udah nggak bisa bergerak. Saya udah mentok. Ke atas salah, ke bawah apalagi. Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan mentok. Ke belakang nggak mungkin. Bagaimana solusinya Ustaz? Saya tuh udah tahajud. Saya sudah duha. Saya sudah 17 rakaat. Ya, semuanya udah. Ya. Bahkan ada yang sudah puasa Daud. Ya, saya udah selawat ribuan kali. Tapi kenapa belum ada tanda-tanda perbaikan? Ya, saya masih kondisinya seperti ini Pak Ustadz. Jawaban saya singkat padat. Berapa lembar sehari Anda membaca Al-Quran? Berapa juz sehari Anda membaca Al-Quran? Berapa ayat sehari Anda baca Al-Quran? Itu pertanyaan saya. Ayo. Terenyah kan kita? Tarik napas kan? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Saya kalau misalnya ditanya, saya udah ngamalin Al-Fatihah 41, saya udah ngamalin Yasin 41, Al-Waqiah 41. Itu nggak salah. Betul, nggak salah. Tapi mohon perhatikan. Ya. Amalan yang saya berikan itu 41, 41, 77, 70, 49 itu adalah buah dari induk. Kan gitu. Buah dari induk. Bukan induknya, tapi buahnya. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, Ustaz. Kalau gitu, saya minta induknya. Induknya adalah paksakan baca Al-Quran tengah malam. Itu induknya. Ya.
Waduh Ustaz, kalau suruh saya ngaji tengah malam Ustaz, boro-boro tengah malam Ustaz, siang aja saya repot, mata saya udah nggak bisa. Bapak Ibu, nih, saya make kacamata ini belum nyampe sebulan Bapak Ibu, ya. Dan saya katakan ini ada pengaruh, ini, ya. Sudah hampir 3 tahun kita berhadapan langsung dengan kamera, ngajakin antum tahajud, ngajakin antum untuk tilawah, ngajakin antum untuk sedekah. Bayangin, 1 jam setiap hari, ditambah jantung al-waqi'ah 1 jam lagi. Kira-kira apakah mata kita ini kuat? Ya, sampai-sampai saya berulang kali saya ke dokter mata. Ya, oh, matanya Pak sensitif, sehingga saya minta resep untuk beli kacamata. Alhamdulillah, ya. Ini maaf, bukan saya pamrih ya, bukan saya hitung-hitungan, enggak. Kalau ditanya seperti itu, jawabannya sederhana. Saya akan paksakan Ustadz untuk bangun tengah malam. Oh itu. Maksar. Saya belum bangunin, beliau udah bangun. Ya Mak Masya Allah. Beliau bangun jam 23.55 udah. Waalaikumsalam. Padahal saya belum bangunin. Bu Sunarsi, ya, ini adalah santri kita yang luar biasa semua ini. Kenapa? Karena udah 3 tahun kita gembleng. Udah 3 tahun kita terbiasa bangun tengah malam. Udah nggak usah dibangunin lagi. Ya. Bahkan kalau kita nggak bangun tengah malam jam 00, itu kayak udah nggak bisa tidur lagi kita. Udah nagih. Ya. Tahajud udah nagih. Tilawah udah nagih. Nah, coba. Kebayang nggak kira-kira? Kalau saat itu, di saat COVID-19 melanda, metode ini kita tunaikan. Allahu Akbar. Cuma kan kita udah nggak boleh ngungkit. Yang sudah-sudahlah. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku, saat ini, ya, karena adanya isu global saat ini, perang nggak berhenti-berhentinya, harga minyak udah mulai melambung. Ini kan efeknya kemana saudara-saudara? Ini efeknya nanti ke dapur. Yang stres duluan siapa? Emak-emak. Ya. Emak-emak yang stres duluan. Ari laki mah, ya maaf ya. Suami mah, tapi sebagian. Kalau saya nggak seperti itu. Tetap saya stres juga. Ya. Ari emak-emak mah nerima. Salaki mah ngasih. 100.000 pokoknya kumaha. Diatur aja. Di situ ada berasnya, di situ ada lauk pauknya, di situ ada listriknya, di situ ada anak sekolah. Kebayang nggak kira-kira? Jadi wajar ketika ada yang mengaduk di sini dan santri kita di sini 80% emak-emak, wajar. Karena beban emak-emak jauh lebih tinggi ketimbang beban bapak-bapak. Maaf ya bapak-bapak, jangan marah. Ya. Jangan marah bapak-bapak. Kenapa? Karena kita bapak-bapak biasanya simple. Mama, ini ada duit sayang, cuma segini, ya diatur aja. Ya udah. Bahasanya simple, tapi membuat istri stres. Ya Allah, dikasih di 100.000 buat seminggu. Bagaimana ceritanya ini? Iya kan? Lah kalau kita laki-laki kan kita udah maksimalin kerja nih. Ya. Udah maksimal kerja dapat duit sekian, ya udah storein. Nah, iya. Allahu Akbar. Nah, jadi wajar kalau seandainya ada yang bilang negara kita saat ini sedang tidak baik-baik, itu sangat wajar. Cuma kalangan atas selalu mengatakan negara baik-baik saja. Itu tujuannya apa? Meredamkan suasana. Agar suasana tetap kondusif. Kan begitu. Suasana tetap kondusif. Ya, mereka masih joget-joget. Ya maaf gitu ya. Mereka masih tertawa. Mereka masih bisa menikmati mobil mewahnya. Mereka masih bisa makan di restoran yang
proporsinya 1,5 juta, ya, itu silahkan saja. Tapi maaf, coba lihat ke bawah, ya, dilihat ke bawah menjerit, bukan hanya 1-2 orang, menjerit, ya. Allah, kita yang di bawah ini yang terasa saat ini, ya. Kita teriak-teriak kayak nggak didengar. Kenapa? Karena memang salah teriak kita. Sekarang saatnya kita teriak ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang maha kaya. Tuhanlah yang maha pemberi kekayaan. Yang maha pemberi rezeki. Yang maha pembuka pintu kebaikan. Dah. Gitu. Karena kita percuma. Ya. Ya, BLT dulu. Masih ada BLT. Ya. Di BRI. Nggak boleh nyebut nama ya. Di bank ini, bank itu, antri sampai ya. Tapi uniknya ada juga yang bikin saya ketawa kemarin di depan mata saya sendiri. Kok antrinya emasnya banyak, dandanannya dandanan orang kaya, pakai mobil pula. Tapi kok nggak malu yang ngantri gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Allah. Ya Ibu Rumesta, ya Bu, insya Allah Bu, ini sedang kita ikhtiarkan. Kalau kemarin kan Bu, kita hanya mengharapkan gedor langitnya. Nah sekarang kita ada satu account khusus untuk mengiklankan. Jadi nanti rumahnya Ibu Rumesta itu akan kita iklankan di Malomo Solusi Aset, ya. Kita kan nggak tahu Bunda, siapa yang bakal membeli, siapa yang bakal meminang, ya itu nanti kita serahkan semuanya ke Allah, ya. Yang penting 2 faktor kita tunaikan. Faktor apa itu? Pertama, tetap kita menggedor pintu langit Allah. Yang kedua, kita juga menggedor pintu bumi Allah. Nah, begitu. Gedor pintu langitnya dengan doa, gedor pintu buminya dengan iklan, kan begitu. Siapa aja nyangkut. Nah, cuma memang mohon maaf kalau untuk nyangkut ini agak sedikit mohon maaf ya, agak sedikit riskan karena banyak terjadi hal-hal yang negatifnya kalau udah diiklankan kayak gini. Makanya kuncinya adalah kita kasih 1 nomor akses saja. Ya, karena kalau enggak bahaya nanti. Banyak kejadian. Pernah saya kejadian di Papua, di Nabire. Itu jamaah kita kena puluhan juta habis. Karena jamaah kita udah senang banget, akhirnya duit dia yang ditransfer ke si penipu itu. Hati-hati. Ini banyak kejadian. Karena kita udah nganggap, oh alhamdulillah, sudah ada pembeli ini. Oh, tiba-tiba alasannya apa? Oh, tadi saya udah kirim sekian, boleh nggak saya minta kembalikan dulu 5 juta aja buat pengobatan karena saya sakit gitu. Tau-taunya kita nggak ngecek tuh, percaya aja. Oh, udah masuk deh jebakan Batman. Nah, gitu. Hati-hati ya. Nah, tetap harus rasional, tetap harus teliti, jangan langsung percaya. Ya gitu ya. Nah gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustadz? Saya udah tahajud, saya sudah ini, saya sudah itu. Boleh nggak saya tahu apa yang disebut dari induknya? Ya, karena kalau kita bilang tadi amalan Al-Fatihah segini, itu buah. Ya, ya pohonnya dideketin. Dan saya katakan, ayo Bunda, ayo. Saya udah membuktikan. Dan bukan hanya saya, sudah banyak ribuan santri kita membuktikan. Ketika induknya kita tunaikan, maka nyata fakta. Ya. Ya saya sampai bilang begini, kalau Anda sudah sanggup membaca Al-Quran 5 juz 1 malam itu,
Nggak usah lagi ngamalin Al-Fatihah 41. Nggak usah lagi ngamalin Al-Waqi'ah sekian, Yasin sekian. Udah. Itu udah meliputi semua itu. Al-Quran 5 juz satu malam itu. Udah meliputi semua. Nah, begitu maksudnya. Nah, lantas amalan-amalan Al-Fatihah kenapa saya kirimkan? Itu bagi yang belum mampu mengaji. Bagi yang belum mampu tilawatil Quran tengah malam. Ya. Iya Ibu, Ibu Sri Karyaningsi, mohon maaf Ibu. Ini Malomo solusi aset tidak pakai mikrofon, tidak pakai mix Bu. Jadi asli keluar. Ya, suara asli. Beda dengan Facebook sama TikTok Aris Alwi. Itu pakai mikrofon, jadi suaranya nggak kedengeran. Berisik, nggak kedengeran berisik. Kalau yang di Malomo solusi aset ini asli keluar masih. Ya. Walaupun nggak apa-apa ya, insya Allah nggak terganggu lah ya. Cuma agak sedikit berisik aja. Tapi berisiknya cuma itu kipas angin. Karena kalau saya nggak nyalain kipas angin, lumayan Bogor udah mulai hardang. Ya. Nah begitu ya Bunda ya. Ya, sederhana. Ya. Nah jadi yang jadi masalah adalah ketika Bapak Ibu gini, nantangin nih ceritanya nih, nantangin. Saya minta amalan yang paling top tier Ustaz. Saya kasih kan, dah ngaji. Ngaji. Targetkan 5 juz. Baru sehari dapat 1 juz. Besoknya turun lagi setengah juz. Besoknya turun lagi hanya 2 lembar. Ya nggak bisa seperti itu Bu. Ya. Ya agak-agak repot kalau begitu. Atau ada juga nih. Ya, karena mungkin merasa pengen cash and carry dari Allah, langsung dipaksakan tuh. Bangun jam 00, tahajud, mandi tahajud, ya ngaji dapat 5 juz itu. Karena memang kalau misalnya nggak ikut live streaming pasti bisa, tapi kalau Anda udah ikut live streaming udah nggak bisa, kepotong. Ya. Nah, hari pertama sukses. Hari kedua udah mulai goyang. Hari ketiga bukan goyang lagi, udah juntai. Enggak begitu caranya Bunda. Ya. Akhirnya apa? Nyalahin amalan. Pak Ustadz, ini amalan Ustadz ini berat banget Ustadz, saya sampai sakit. Saya tanya amalannya apa emang? Amalannya bangun jam 00, kemudian mandi, tahajud, tilawah, sedekah subuh. Hari pertama doang sukses Ustadz. Hari kedua udah mulai, udah goyang. Hari ketiga sakit saya. Ya. Tidak begitu caranya ayahku, bundaku, nggak begitu caranya. Karena berhubung melihat beratnya masalah yang dihadapi, akhirnya benar-benar dijalankan dengan pola yang gila-gilaan. Ya, kenapa saya katakan gila-gilaan? Ya iyalah, hal yang nggak biasa dipaksain, yang ada mudorot, bukan maslahat. Nah, oleh karenanya ada cara bagaimana caranya agar supaya kita slow bro, slow. Ya. Nggak bisa langsung ngikutin. Wah saya pengen ngikutin ke Ustadz bangun jam 00. Bapak Ibu, saya belajarnya udah 3 tahun. Sementara Bapak Ibu baru datang pengen menyaingin, pengen menyamain dengan niat agar lunas hutang sekian M.
Ya berat atuh. Berat. Ada, iya betul Bu Imas, ada namanya step by step. Ya. Pelan-pelan. Ya. Apa Bang Sri pelan-pelan itu? Kok bahasa Bugisnya? Ya. Aja mau periphery. Aja mau periphery, bukan pelan-pelan itu. Kalau di Sunda kan lelaunan ya. Ya. Kalau di Jawa alon-alon. Ya. Kalau di Bugis apa? Ya. Kan begitu. Santai. Alon-alon asal kelakon. Nah itu Jawa. Kalau di Sunda lelaunan. Sedikit demi sedikit. Betul. Slow aja, betul. Ya. Jadi jangan langsung ditancap gas. Ya. Allah. Kak. Lambe-lambe. Ayah aja mau periphery. Betul. Itu bahasa Ugin aja mau periphery. Nah, gitu. Pelan-pelan. Karena kalau Bapak Ibu maksakan langsung tembak, langsung jer. Bangun jam 00, nanti sakit. Ya. Yang ada tapu melasem itu dulu. Enak apa deh? Yang ada mabok. Nah, lantas bagaimana caranya Ustadz? Sementara kan saya juga ya. Sementara saya ini butuh. Iya semua orang butuh ayah bunda, tapi Anda mempertaruhkan nyawa Anda di situ. Ya. Ya tak cedek-cedek wedi. Kalau tak cedek-cedek lebih ke kata benda. Mungkin lebih ininya aja tak perih-perih. Nah, itu. Ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Nah karena nginget tadi utang udah sekian miliar, harus begini, akhirnya dijeger langsung. Itu bukan solusi. Ya. Nanti saya khawatir kalau itu ditunaikan seperti itu, ketika sudah berhasil dan tidak kunjung terkabul doanya, ini bahaya. Bahaya. Nanti akan menjustifikasi, itu amalan si Aris itu nggak benar itu. Bikin saya stres, bikin saya sakit. Ya udah, ngedrop kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Itulah tadi lelaunan, ya alon-alon asal kelakon, ya. Kemudian bahasa Banjarnya apa leh? Pelan-pelan. Ya, aja tak periphery. Ya. Ya kan Bu Tuh, pertama-tama itu langsung vertigo. Ya, begamat leh. Nah, begitu. Begamatan, begamat, hehehe. Nah, gitu. Nah, caranya gimana? Inilah fungsinya kenapa ada Pondok Sehat Malomo. Walaupun pesantren online, fungsinya berjalan, Ayah Bunda. Saya tidak pernah langsung memaksakan Bapak Ibu sekian. Nggak usah, kenalan dulu kita. Ya, kenalan dulu. Yang jadi masalah kalau kenalannya terus menerus, udah 3 tahun kenalan terus, itu yang agak repot. Ini ada di sini, yang udah 2 tahun, 3 tahun, segitu-gitunya nggak ada peningkatan. Sementara yang dicapai, yang ingin dicapai gede banget, ya agak repot atuh. Ya, ada pelan-pelan, tapi ingat, pelan-pelannya harus ada peningkatan. 1 bulan pertama minimal saya bisa tahajud dulu. Itu dulu tuh. Ya. Tahajudnya jauh, jangan langsung jam 00 ketinggian. Tahajudnya 15 menit sebelum azan subuh. Berhasil naik setengah jam sebelum azan subuh. Berhasil lagi 1 jam sebelum azan subuh. Berhasil lagi, naik lagi setengah jam, naik lagi setengah jam, naik lagi setengah jam, naik lagi setengah, naik lagi.
yang pada akhirnya nanti mentoknya di jam 00. Kalau nggak percaya coba deh. Itu metode yang sangat akurat. Ya. Jangan langsung dijeger. Kalau dijeger nanti sakit, ya. Nah ini nggak jadi masalah Bu. Arsyam, ya. Rawatib dulu dipelihara, betul. Ya. Qobliyah ba'diyahnya dipelihara, betul. Nah kalau untuk kita mengenal amalan malam atau qiyamul lail, pelan-pelan. Ya. Al-Quran juga begitu. Ya. Paksain aja dulu tuh yang ringan-ringannya. Ya, baca dulu setengah lembar. Baca yuk si lepang, pura si lepang, mendek si lampa. Kan begitu. Sedikit-sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti lama-lama akan naik. Dengan catatan Anda istiqomah. Ini mah kagak. Semuanya pengen kayak sambal lado. Ya, pengen langsung teraso padehnya. Kan begitu. Agak repot atuh Ibu. Kalau misalnya langsung, wah saya pengen langsung nih, supaya pedasnya terasa. Bu, yang namanya sambal itu Bu, pedasnya sebentar Ibu. Ya, paling banter-banter 1 jam hilang itu pedas. Apalagi kalau kita udah makan yang lain, hilang itu pedasnya. Enggak begitu. Tapi polanya adalah istiqomah, walaupun sedikit-sedikit. Maka itu saya sampaikan, iyo bana kan, sekitik lah, tak cedek nah, aja tak prefer ada. Ya namanya orang buru-buru bahaya, biasanya ya maaf ya nabrak. Ya baik itu pakai kendaraan maupun enggak, biasanya nabrak. Makanya pelan-pelan. Nah begitu ayah bunda ya. Ya, karena berhubung waktu kita berdoa, kita lanjut besok. Ingetin ya, besok saya ingin lanjutkan kembali tema ini. Ya, karena tema ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak jamaah. Ya, banyak sekali jamaah yang menunggu. Bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya? Saya ingin ahli tahajud, saya ingin ahli Al-Quran, tapi susah. Ikutin terus live streaming Munajat Gedor Pintu Langit di 3 akun. Akun Aris Alwi, Malomo Solusi Aset, dan Muhammad Aris Alwi di Facebook. Ikutin terus ya. Nanti pasti dapat. How to? Ba'a caronyo. Gitu. Nanti bisa dah. Teki carana. Kumaha. Pripun. Insya Allah bisa nanti ya. Barakallahu fikum. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi rahmatullah barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saudaraku, ini kita berdoa bukan di siang. Ini kita berdoa di waktu mustajabnya berdoa, di waktu orang lain sedang tertidur lelap, justru kita bersimpu merengek kita di hadapan Allah. Kira-kira secara nalar logika saja gimana itu? Maka dari itu, yuk yakin, hakul yakin, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang kita minta nanti ini. Kita minta ampunan, kita minta kesehatan, dan terakhir kita minta ekonomi, hutang lunas dan lain-lain sebagainya. Itu. Ikutin terus ya. Walaupun cuma 15 menit. Ini luar biasa loh. Yuk. Sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah.
di sepertiga malam ini ya Allah. Kami bersimpuh, bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Ayo aminkan semua, aminkan. Ampunilah semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azim bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sagara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ighfirlah warhamha wa'afiyah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin bin Ki Haji Muhammad Ilyas, Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, wa Ustazuna Abah Guru Sekumpul Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdullah Wahab, Ayah Tungkal Jambi, jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, alhamdulillah. Kita sudah minta ampun ke Allah, sekarang kita minta ke Allah agar Allah mengangkat seluruh penyakit yang ada di tubuh kita. Penonton, jamaah, santri semua, tanpa terkecuali yang melihat siaran ini. Ya Allah, di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Syafi. Ya Syafi. Ya Syafi. Ampunilah kami semua ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit kami ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah kami ya Allah. Ya Syafi. Ya Syafi. Biniatis syifa, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah semua penyakit mereka, semua penyakit kami, angkatlah semua ya Allah. Penyakit yang sudah Engkau turunkan, Engkau yang menurunkan, Engkau pula yang berhak mengangkatnya ya Allah. Angkatlah, karena Engkau Maha Penyembuh ya Syafi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihaqqil khadri wa ilyas wa biki kahiji mahijin kahaji majuji marmajuji wa biki aijin jajr wa biki hamyajin jasi muhammad wa nuhu atasamtu bika min sal jinni wa insi wa zat sayatin wa asbahi wa a'udzu bika min kulli bala'in dan bagi aijin rasulullah biki ayin sarahin wa biki azamtin ya Allah ya Allah ihfidni min jamil bala wal afat wa biki isa musa biki sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wa la nihayata wa atasamtu bika min sal jin wa bisri qiraatis sayyi fastajib ya giyatal mustagis agis. Ya man laisa kamisli syai'un wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir yaskunu riha wa yadhalna rawakida ala zahri wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil alladzi khalaqan walladzi huwa wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala raddu li fadli. Allahumma ya Syafi ya Syafi ya Syafi ya Ma'afi ya Kafi Makafi Kasya wa Kafi ibnu ummatika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Min syarri wajhil sukan wal junil barsil jisami ma, seluruh penyakit mereka tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, angkatlah semua penyakit, seluruh penyakit lahiriah, batiniahnya ya Allah. Angkatlah semua penyakit mereka semua ya Allah. Bihaqqillah birahmatika ya arhamar rahim. Minal abdi zalili asi alam
ilal malikil kabiri jabbari kahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma alirjan Allahumma dafa'ni kull hamma ghammin kama tasbiyak la ilaha illa anta la ilaha illa anta fasayakfikahumullah 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 wa huwas sami'un hunazilan mutafarikatan minatil kadyar hunazilan mutafarikatan minatil kadyar hunazilan mutafarikatan minatil kadyar ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah ukhrud ya Allah bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah. Boleh nih minum obat langsung airnya. Nanti hilang pusingnya, maboknya hilang ya. Biasa kalau di ruqyah seperti itu ya. Yuk sekarang yang ketiga. Sesi terakhir, sesi ketiga. Sesi kita minta kepada Allah, ekonomi kita diangkat, ekonomi kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu. Hanya kepadamu lah kami bermohon. Karena engkau lah satu-satunya yang berhak dipuji. Oleh karenanya izinkan kami manggilmu ya Allah. Ya Allah, ya Hanan. Ya Allah, ya Manan. Ya Allah, ya Fattah. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Ghani. Ya Allah, ya Mughni. Aghnina ya Allah. Ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Razzaq. Zul quwwatil matin. Urzuqni ya Allah. Urzuqni ya Allah. Urzuqni ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warina ittiba warinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah. Rezeki yang mengalir, tidak pernah putus-putusnya. Inna hadza larizquna ma lahu min nafada. Inna hadza larizquna ma lahu min nafada. Inna hadza larizquna ma lahu min nafada. Yuk sama-sama seluruh santri, khusus untuk santri. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila, wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhuma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, kebesaran keesamu ya Allah, kami mohon ya Allah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah. Allahumma arzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Pinjol, bangkai, riba kami, lunasilah semuanya ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran keesamu ya Allah, hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keesaan kebesaranmu ya Allah.
lindungilah kami semua. Pasti Engkau lindungi kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Istajib doana, ya Allah. Kabulkanlah seluruh permohonan kami semua, ya Allah. Pasti Engkau kabulkan seluruh permohonan kami, ya Allah. Pasti Engkau tunaikan segala munajat baik kami, munajat cinta kami kepadamu, ya Allah. Pasti Engkau kabulkan, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah. Wa isqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin la yatma qalbi qala fas'al bata min at-tayr fatru ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna jussa summa da'uhunna hadir pembeli tanpa tawar tempat aset-aset yang telah kami doakan. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi fathun qariba wa basyiril mu'minin khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah khususon hajati fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib du'ana ya Allah biqabuli du'ana ya Allah ya qadi hajatina ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Alhamdulillah. Hakul yakin doa kita dijabah ya Bunda ya. Hakul yakin pasti Allah jabah doa-doa kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di 5.15 ya. Jantung al-waqiah menjadi asbab terkabulnya doa impian hajat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa yang ingin ikut serta untuk menunaikan kurban di Pondok Sehat Malomo, masih ada waktu 2 pekan lagi. Silahkan daftarkan, nanti pembayarannya boleh nanti setelah 5 hari sebelum acara ya, atau maksimal banget 3 hari lah sebelum Idul Adha ya. Ya, silakan yang ingin bergabung untuk kurban. Yang tidak mampu namun masih mampu sedikit, itulah namanya tarbiyah kurban. Silahkan ya, 500.000 sudah bisa merasakan berkurban ya. Barakallah. Terima kasih, hubungi kami ya kalau yang berminat ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum lillahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, banyakin istighfar ya. Pasti bisa Bu Sunarsi, pasti bisa. Minimal tarbiyah. Kita tarbiyah sudah ada 17 orang, alhamdulillah. Itu 17 itu berarti dapat 2 ekor sudah tuh, ya. Ya, banyakin istighfar ya. Ya Allah, anak aku nangis tuh. Apa lagi tuh? Astagfirullah. Kenapa nak?